Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini Bunda akan menjelaskan materi model simulasi tentang random number generator atau pembangkitan bilangan acak sesi pertama. Ya. Nah, di sini kita lihat dulu random number generator atau disingkat dengan RNG itu adalah algoritma yang berguna untuk membangkitkan bilangan acak secara berurutan atau sekuen yang memiliki sebaran distribusi, angka-angkanya bersifat acak atau random. Nah, jadi dari pengertian di atas dapat kita lihat bahwa ada 3 pengertian pokok pada RNG. Yang pertama itu adalah sekuen, artinya harus berurutan. Kemudian yang kedua, ia memiliki sebaran distribusi. Nah, nanti distribusi di sini tergantung ya. Kita lihat ada distribusi uniform atau seragam. Nah, kalau bicara suatu sebaran data, nanti kita bicara adanya probabilitas atau peluang. Nah, di sini kita lihat bahwa peluang terpilihnya setiap data itu adalah sama. Kemudian yang ketiga, dari pengertian dari RNG itu dia bersifat random atau acak. Nah, di sini ia bersifat jointly independent, artinya datanya saling bebas. Nah, kita lihat di sini ya, bahwa ada 3 macam daripada pembangkitan bilangan acak itu. Nah, di sini ada aditif ya atau aritmatik RNG, yang kedua multiplikatif RNG, yang ketiga adalah mixed kongruensial RNG. Nah, kita lihat sifat-sifat dari kongruensial pseudo RNG itu. Yang pertama itu adalah dia bersifat independen, artinya setiap data itu saling bebas. Yang kedua dia bersifat uniform, sebaran datanya itu menyebar normal, ya seragam. Penyebaran datanya seragam ya, artinya dia memiliki peluangnya yang sama. Kemudian yang ketiga adanya densitas. Nah, densitas di sini adalah fungsi kepekatan peluang. Nah, nilai dari densitas itu nanti antara 0 sampai 1. Jadi di sini sifat daripada random number itu nilainya adalah sama dengan peluang antara 0 sampai dengan 1. Kemudian yang keempat adalah efisien, baik rumusnya dan memori yang digunakan itu adalah nanti kecil. Ya. Nah, kita lihat daripada pembangkitan bilangan acak yang pertama, yaitu aditif RNG atau aritmatik RNG. Nah, rumusnya adalah di sini ZI sama dengan A kali ZI kurang 1 ditambah C mod M. Nah, mod di sini adalah fungsi modulo. Nantinya yang kita buat di sini hasilnya adalah sisa hasil bagi. Ya. Nah, kita lihat keterangannya ZI itu adalah angka yang baru ya. ZI kurang 1 adalah angka awal yang diketahui. Sementara A, nilai A, C, dan M ini adalah sembarangan bilangan yang bersyarat. Ya. Nah, kita lihat di sini syarat-syarat pada aditif atau aritmatik RNG. Yang pertama, pemilihan nilai A. Nah, A ini ya. Pemilihan nilai A itu ya, A itu harus besar dari M. Jadi nilai A itu harus besar daripada M. Kemudian yang kedua, pemilihan nilai C. Nah, C di sini konstanta ini ya. Dia harus bilangan ganjil, namun dia bukan kelipatan dari M. Nah, jadi C ini bersifatnya ganjil dan dia bukan kelipatan dari M. Kemudian yang ketiga, pemilihan M. Nah, pemilihan bilangan M, ya variabel M di sini haruslah bilangan prima. Kemudian yang keempat, pemilihan Z0 atau ZI kurang 1 ini adalah rumus awal. Dia harus cukup besar dan ganjil. Jadi nilai ZI kurang 1 ini nanti di awal adalah Z0. Dia harus cukup besar dan ganjil. Nah, kita lihat contohnya. Nah, di sini contohnya, jadi diketahui nilai Z0 itu adalah 12347, kemudian nilai A 19, M 128, C 237. Nah, jadi nilai A, Z0, ZI kurang 1 buat awal ya, C dan M ini diketahui di soal. Nanti kita bisa menghitung nilai ZI. Nah, dari hal yang ada, nanti kita disuruh menentukan random number sebanyak 5 kali dengan menggunakan aditif RNG.
Nah, seperti yang disampaikan tadi, bahwa rumus aditif atau aritmatik RNG itu adalah ZI sama dengan A kali ZI kurang 1 tambah C mod M. Ya. Nah, di sini kita dapatkan nanti ZI-nya, I-nya diawali dengan 1, berarti Z1 sama dengan A kali ZI kurang 1, karena I-nya 1, 1 kurang 1, maka ia menjadi Z0 ya, tambah C mod M. Nah, kita substitusi nilai A, Z0, C, dan M dari soal yang kita ketahui. Nah, A kita adalah 19, Z0-nya 12357 ditambah C 237 mod 128. Nah, gimana cara menghitungnya? Maka di sini adalah 19 dikali dengan 12357 ya. 19 kali 12357, setelah kita kalikan ya, kita dapatkan nilainya 234783. Kemudian kita tambah 237 mod 128. Nah, kemudian 234783 tambah 237 ini kita jumlahkan, hasilnya adalah 235020 mod 128. Nah, gimana cara menghitungnya di sini? Nah, di sini 235020 kita bagi dengan 128. Nah, ini ya. Kita dapatkan nilainya berkoma 1836,0937. Nah, kemudian yang kita ambil cukup yang depan koma ini aja. Jadi 1836 kita kali dengan 128 ya, kita kali dengan yang mod nilai M ini ya. Kemudian 1836 dikali dengan 128 kita dapatkan 235008. Nah, nilai ini ya, nilai ini nantinya. Nah, jadi hasil perkalian daripada 19 A kali Z0 ditambah C ini ya, nilai ini kita dapatkan tadi kan 235020. Nah, ini nilainya. Lalu kita kurangi dengan 1836 dikali dengan 128. Dapatnya 235008. Hasilnya adalah 12. Ingat ya, yang kita tuliskan di sini nilai ZI itu adalah dalam fungsi mod, artinya sisa hasil bagi. Nah, sisanya itu adalah 12. Ya. Nah, di sini karena modnya 128, maka sisanya nanti mulai dari 0 sampai dengan 127. Nah, 12 ini adalah berada di antara nilai 0 sampai 127. Nah, kemudian setelah kita dapatkan nilai Z1 12, maka kita hitung nilai random number yang pertama yang kita sebut dengan RR1. Nah, cara mencari R1 itu adalah Z1 dibagi M. Nah, ini untuk menghitung nilai R1 atau RI nantinya ya, itu adalah ZI dibagi M. Nah, jadi untuk mendapatkan R1, maka Z1 bagi M, Z1 kita 12 dibagi dengan M, 128 dapatnya 0,0937. Nah, setelah kita dapatkan Z1, karena di sini kita disuruh membangkitkan 5 kali, maka artinya kita menghitung Z1 sampai Z5, nanti kita peroleh R1 sampai R5. Nah, kita hitung lagi Z2. Nah, Z2 di sini ya, sesuai dengan rumus daripada aditif RNG, ZI sama dengan A kali ZI kurang 1 tambah C mod M, maka kalau di sini I-nya 2, ya, I-nya 2, maka Z2 sama dengan A kali Z2 kurang 1, ya. Jadi A kali 2 kurang 1 berarti Z1. Jadi Z ini bergantung dari Z sebelumnya. Nah, kita hitung di sini, maka Z2 sama dengan A kali Z1 tambah C mod M. A kita tetap ya 19, Z1 kita ambil di sini dari hasil Z1 12 ya, tambah C mod M. Berarti 19 kali 12 tambah C kita 237 mod 128. Nah, 19 kali 12 ya, kita kalikan hasilnya nanti ditambah 237, hasilnya adalah 465 mod 128. Nah, seperti yang disampaikan tadi ya, sama dengan cara pertama ini, maka 465 kita bagi dengan 128 ya, hasilnya dapat 3,6328. Nah, nanti 3 ini ya, yang depan koma ini 3 ini kita kali dengan 128. Maka 3 kali 18 dapat 384. Nah, nanti gimana cara menghitung Z2 ya? Maka 465 ini yang 19 kali 12 tambah 237 ini ya.
Nah, 465 kita kurang dengan hasil perkalian 3 kali 1, 28. Jadi